Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan karena kami dapat datang ke gereja ini untuk berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudari kami di sini untuk memuji Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami dapat mempersiapkan hati kami supaya kami dapat mendengar firman Tuhan. Dan juga biarlah Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang berbicara, supaya biarlah benih firman-Mu dapat bertumbuh dalam hati kami dan akan menjadi iman dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi. Ya, sudah lama tidak nampak yang begini pack kan, padat. Buka dulu masalah. Susah mau bernapas. Ada susah sedikit mau bernapas. Ya, lama sudah tidak nampak yang sepek begini. Jadi kalau begini maksudnya ada ramai pelajar yang datang lah. Kebiasaannya sudah 2 tahun kan kita tidak ada begini ramai. Jadi jika hari ini Reverend tiada dan biasanya akan ada PCC lah yang akan mengungsikan firman Tuhan. Dan bagi yang tidak kenal, saya perkenalkan diri lagi lah. Seluruhnya saya akan buat begini. Ya, nama saya Wilfred Abraham. Saya juga pelajar macam Anda semua. Dulu belajar di UMS selama 4 tahun dalam bidang kejuruteraan. 2006. Ya, 2006. Graduate pada tahun 2010. Saya berasal dari Tongod, pedalaman Sabah lah. Tapi bukan lahir di sana. Ya, berasal dari sana. Jadi kita pada hari ini saya ingin mengungsikan firman Tuhan tentang kebenaran tentang kasih. Nah, mari kita sama-sama membuka 1 Korintus pasal 13 ayat 1 hingga 13. Saya percaya semua orang ada teknologi sudah maju kan, jadi biasanya di dalam telepon ada Alkitab. Kita membacakan bersama-sama. Saya membacakan ayat yang dipanggil ganjil, ya. Ganjil 1, 3, 5 dan sampai 13. Anda membaca yang genap. Ada sudah jumpa? Oke, kita membaca bersama-sama. Ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat kedua. Dan sekalipun aku membahagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat keempat. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 8. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna.
ayat 10. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat 12. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Nah, kalau kita lihat secara besarnya, dia menceritakan tentang kasih. Jadi pada zaman ini kan, terdapat banyak perkara yang manusia yang inginkan, selain daripada menjadi kaya lah. Kan ada banyak yang diinginkan. Salah satunya adalah kasih. Dan manusia juga dia ingin disayangi. Siapa tidak mau disayangkan? Mesti disayangi. Kasih adalah salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi manusia. Tanpa kasih, kehidupan kita akan menjadi kosong, menjadi sia-sia. Kenapa macam begitu? Kenapa kita perlu kasih? Karena manusia adalah makhluk sosial yang sangat bergantung kepada kewujudan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Kalau kita lihat macam drama lah, kan, terutamanya drama Korea. Saya rasa ini orang-orang muda suka drama, layan drama. Ya, lama sudah saya tengok drama. Dia biasanya kalau Korea dia cerita kalau drama cinta-cinta kan, dia paling hebat lah. Dia yang paling hebat. Sependapat saya. Saya tidak tahu kalau orang lain lah, mungkin dorong tengok Taiwan nggak punya drama, tapi ya Korea. Kalau dia cerita pasal cinta-cinta memang dia punya maksimum level itu tinggi. Tetapi demonstrasi kasih yang hebat sepanjang sejarah manusia pernah ditunjukkan oleh seorang Yahudi bernama Yesus, di mana dia mengorbankan diri dia untuk menghapus segala dosa-dosa manusia. Paulus sewaktu menulis surat pertamanya kepada jemaat-jemaat di Korintus juga dia menekan benda yang sama. Di 1 Korintus pasal 13 ini, Paulus menulis surat Korintus ini ketika dia berada di Efesus. Waktu itu dia di Efesus, dia dalam perjalanan misinya yang ketiga, dia mendapat kabar dari keluarga Chloe, di mana dia kata di Korintus keadaan tidak begitu baik. Nah, jemaat di Korintus ini dia jemaat yang besar dan jemaat yang dicurahkan penuh dengan karunia-karunia. Tetapi masalah dia di sana, jemaat di Korintus ini mereka terpecah-pecah. Sebab ada yang kata dia ikut Apolos, ada yang ikut Kefas, ada juga yang ikut Paulus, terpecah-pecah mereka. Sebab dia kata, oh aku ikut Paulus, aku punya ajaran lagi bagus. Oh tidak, kau ikut ajaran dia tidak bagus, ajaran si Kefas lagi bagus. Mereka terpecah-pecah. Dan mereka ini banyak karunia, Tuhan memberikan mereka karunia. Tetapi karunia itu tidak digunakan dengan baik. Sebaliknya mereka tunjuk-tunjuk, ada yang boleh berbahasa roh, tunjuk, pamer dia. Ada yang boleh bernubuat pamer. Jadi yang tiada karunia itu macam mana? Adakah mereka tidak percaya kepada Tuhan? Jadi mereka terpecah-pecah. Ada masalah di situ. Sebab itu Paulus menulis surat ini. Kasih yang kita mau belajar hari ini adalah menurut 1 Korintus pasal 13 yang tadi kita sudah baca. Dan kasih ini lebih ditekankan dia punya peranan berbanding dengan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan. Rasul Paulus menekankan bahwa kasih itu lebih dari sekadar peraturan ibadah gereja ataupun karunia apapun. Maka dari itu tidak ada apapun yang melebihi kasih dalam kehidupan kita. Nah, ada satu cerita. Saya mau ceritalah, cerita pendek tentang ada 5 orang kanak-kanak. Dia dengan 4 kawan dia lah. Mereka mau pergi berenang di kolam renang. Jadi sampai dorang di kolam renang tuh, dia excited kan, dia terjun.
tapi dia punya kaki krem. Jadi dia lemas lah, tidak boleh berenang. Jadi yang 4 orang kawan dia pun ternampak, oh ya kawan kita sedang lemas, memerlukan bantuan. Jadi orang yang pertama ini dia berpikir-pikir, macam mana mau tolong kawan saya ini. Jadi dia ambil poketnya ada satu buku macam mana untuk menyelamatkan diri semasa lemas, dilempar sama itu kawan. Ya apa punya kawan. Lepas itu kawan yang kedua, ya ini bagus sedikit lah. Dia ada pelampung, dia nampak dia buang. Ambil pelampung, selamatkan diri kau. Nah yang ketiga pula, semua orang sudah coba untuk menyelamatkan kawan dia. Yang ketiga ini dia berdiri, dia menutut dia di tepi kolam renang sambil mulutnya tutup mata, dia cakap. Rupanya dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan untuk selamatkan kawan dia yang sedang lemas. Nah yang keempat, dia nampak, dia terus buka baju, dia terjun, dia selamatkan kawan dia, bawa ke tepi, dia lakukan bantuan pernafasan dan membawa dia ke hospital. Nah, jadi dari situasi ini kita lihat, apa pada pendapat Anda, siapakah yang mempunyai kasih yang sungguh-sungguh? Tahu sudah kan jawabannya? Tapi jawablah. Tepuk dada, tanya selera, kita tahu jawabannya. Nah, kadang-kala macam kita juga manusia, kadang-kadang kita fasif bah, kita tidak melakukan apa-apa untuk menunjukkan kasih itu. Kadang-kala kita boleh cerita tentang kasih, macam saya lah, saya cerita lah ini. Kan kita cerita tentang kasih, tapi kita tidak berbuat apa-apa untuk menunjukkan kasih itu. Dan selalunya apa yang berlaku pula sebaliknya, kita mau orang menunjukkan kasih itu dulu kepada kita. Kita lupa untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Nah, jadi hari ini kita mau belajar di dalam 1 Korintus pasal 13 tentang kasih. Kasih melebihi semua karunia-karunia. Seperti yang sudah tadi saya kasih jelaskan bahwa kasih melebihi apapun juga di dalam kehidupan Kristen. Rasul Paulus menulis kasih ini karena dia sudah mengalaminya, Dan kasih yang dimaksudkan Rasul Paulus dalam skop ini adalah kasih Allah, agape. Yang ingin Allah berikan kepada setiap orang percaya, yaitu kasih tanpa mengenal balas. Biasanya kalau kita mau mengasihi orang ini, kita perlukan pembalasan bah. Tapi ini agape, kasih yang tidak perlu balasan. Macam Yesus kan, dia tidak minta balas pun apa-apa, dia mati untuk kita. Dalam arti kata lain, kasih yang memberi. Paulus menjelaskan bahwa dalam kehidupan Kristen, kasih bukan hanya sekadar identiti dan ciri-ciri. Bukan saja identiti dan ciri-ciri agama Kristen, tetapi jiwa dan jati diri. Macam sama kan? Coba saya kasih explain. Identiti dan ciri-ciri itu lebih kepada luaran. Macam kita lah, identity card kan, kad pengenalan, itu di luar. Tetapi jiwa dan jati diri itu di dalam hati kita. Dia nampak macam sama, tapi satu di luar, satu di dalam. Nah, kasih itu adalah jiwa dan jati diri orang Kristen. Kalau ada kasih, itulah orang Kristen. Kalau kita sebut orang Kristen, mesti ada kasih, dia digam bersama-sama. Oleh itu kasih adalah sesuatu lambang dalam kehidupan Kristen. Paulus mengatakan bahwa ketika kita memiliki kasih karunia-karunia roh yang tertinggi sekalipun, itu tidak berguna ketika tidak ada kasih dalam diri kita. Tidak guna. Kalau kita dikaruniakan apa saja pun. Di 1 Korintus pasal ayat 13 tadi, dari ayat 1 hingga 3, di sana dijelaskan ada 7 perkara yang menurut Rasul Paulus tidak ada artinya jika tidak disertai dengan kasih. Antaranya adalah berkata-kata dengan bahasa roh. Yang pertama bahasa roh. Lepas itu ada nubuat. Lepas itu mengetahui segala rahasia, mengerti segala pengetahuan, memiliki iman yang sempurna, dan dermawan, memberikan harta dia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menyerahkan diri untuk dikorbankan.
Ada 7. Nah, yang pertama kita lihat bahasa roh. Nah, ini bahasa roh ini, ya tahulah kan bahasa roh itu apa? Bahasa lidah. Merupakan karunia yang diberikan atas kasih Tuhan bagi manusia. Tetapi sayanglah kalau ada karunia itu, tapi karunia tersebut digunakan untuk menunjuk-nunjuk. Wah, itulah yang berlaku di Korintus. Mereka menunjuk-nunjuk sebab dia ada itu karunia, yang lain tiada. Pamer. Biasalah, kan? Dulu pun sudah ada, tapi apalagi zaman modern sekarang. Pamer. Manusia suka pamer-pamer. Karunia itu sia-sialah, sayang. Sedangkan karunia tersebut merupakan karunia yang hanya diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang berkenan kepada Dia. Bila Tuhan berkenan, Dia akan berikan. Rasul Paulus mengatakan bahwa jika bahasa tersebut diucapkan tanpa memiliki kasih dalam dirinya, maka itu tidak akan berguna dan tidak akan berkenan di hadapan Allah. Tiada guna, sesuatu yang sia-sia. Nah, itu yang tentang bahasa roh. Yang kedua, nubuat. Nah, nubuat ini adalah karunia yang Paulus lebih suka lah berbanding kata-kata dengan bahasa roh, sebab dia bahasa roh yang tidak susah mau ditafsirkan dalam perhimpunan jemaat. Dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 5 bahwa orang yang bernubuat itu lebih berharga daripada orang yang berbahasa lidah. Nah, walaupun begitu, Paulus menegaskan juga bahwa walaupun ada karunia untuk bernubuat, tetapi jika tidak dilandasi dengan kasih pun tiada artinya, tidak bermakna. Kenapa? Karena semua karunia ini diberikan oleh kasih dan kemurahan Allah, bukan oleh sebab kita punya kekuatan kita, kegagahan kita, bukan sebab kita bertapa lama di dalam gereja baru ada itu karunia, tidak. Itu Tuhan berikan. Apabila Allah berkenan untuk memberikan karunia-karunia seperti ini, maka kita akan mendapatkan karunia-karunia ini. Nah, jadi oleh sebab itu, kita tidak harus menyombongkan diri kita atas karunia yang telah Tuhan berikan. Dan sebab itulah kasih adalah yang penting dari segala daripada karunia-karunia tersebut. Jika kita memiliki kasih dalam menggunakan setiap karunia tersebut, sudah semestinya kita tidak akan menyombongkan diri, walaupun kita ada karunia itu. Seperti mana yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Korintus. Perpecahan itu berlaku karena setiap karunia yang mereka gunakan tidak dilandasi dengan kasih, tapi melainkan untuk menunjuk-nunjuk. Itu sebabnya berlaku perpecahan di sana, dan Paulus dengar, dia pun menulis surat ini. Dan sama juga dengan karunia-karunia yang lain lah yang sudah dijelaskan. Jadi kalau kita memiliki karunia ini, tidak sekalipun kita patut bertinggi hati atas karunia-karunia tersebut. Karena tanpa kasih karunia itu tidak akan bermanfaat untuk kita semua. Tiada manfaatnya. Jadi kita kena ingat, ketika Tuhan memberikan karunia-karunia ini, hendaklah kita menggunakannya dengan penuh kasih. Nah, macam tadi kan saya nampak tiba-tiba lagi tuh. Tiba-tiba ada ramai saudara yang melayani. Puji Tuhan. Sebab selama ini kalau kita datang ke gereja sinilah Christ the King kan, macam si Sam yang main gitar, kasihan juga dia. Tapi syukur puji Tuhan sebab banyak yang datang beribadah di sini dan mempunyai karunia, dan mereka pun menggunakan karunia mereka untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Nah, yang seterusnya sifat kasih. Paulus menjelaskan sifat kasih pada ayat 4 hingga 8. Di sana dijelaskan segala sifat-sifat kasih. Nah, apa dia punya sifat? Yang pertama sabar. Ada sabar, ada murah hati, tidak cemburu, tidak sombong, dan banyak lagi lah. Nah, kita lihat daripada yang sabar itu. Sabar. Sabar berarti bersedia untuk menunggu. Kalau sebut pasal menunggu ini, kalau 1-2-5 menit boleh tunggulah, tapi kalau 1 jam, setengah jam, parah juga tuh, parah. Ya, sebab
macam saya kan, kalau saya sendiri single senang, saya urus masa saya. Kalau 15 menit sebelum jalan itu tidak ada masalah untuk saya. Tapi ya kalau kita sudah berkawin, ada anak, dan kalau macam kita mau jalan jam 10, sebetulnya jam 10 kita mau jalan lah kan. Kalau bagi saya senang. Tapi kalau menunggu saya punya istri kan, oh ya lambat toh. Walaupun saya ada 3 orang anak. Kalau dulu alasan biasanya, oh ya kau senang lah laki kan, pakai baju saya jalan. Anak-anak siapa mau urus? Oke. Siapa? Saya urus 3 orang anak, kasih mandi, kasih pakai baju, pakai kasut. Sedia sudah di luar kami duduk-duduk. Dah lagi turun-turun. Jadi kadang-kadang ya sabar. Di situ melatih kesabaran saya. Kadang-kadang kan tunggu punya lama, las-las. Next time lah kalau jalan kan, saya buat benda yang sama. Sudah siap, sudah anak-anak tunggu lagi istri sana pakai baju make up kan. Masuk kita kereta, di kereta lah kami 3 orang tunggu lama-lama. Tunggu dia sampai supaya dia cepat lah. Kan kita sudah masuk kereta. Nah kalau dulu, saya ada marah-marah juga tuh. Sebab melatih kesabaran begitu susah. Tapi lama-lama, biarlah. Kamu yang mau pergi itu tempat, kalau kamu lambat, akibatnya kamu sendirilah yang tanggung. Senang saja kan, kita ikut flow saja, biar. Nah itu sabar. Kata Yunani untuk sabar terdiri atas 2 kata, yang berarti jauh dari kemarahan. Sini marah, sini kita, jauh lah kan, jauh dari kemarahan. Dan lambat marah, itulah yang kita mau latih lah, lambat marah. Dalam 1 Tesalonika, Paulus juga dia menulis, sabarlah terhadap semua orang. Ketika kita sudah berhasil melaksanakan sifat kasih ini, maka kasih itu tidak akan pernah menjadi lemah, pudar ataupun hilang. Malah kasih itu akan terus tertanam dalam hati kita. Nah, sabar. Yang baru-baru ini saya ada terbaca satu news, sedih lah, yang hari Kamis kah. Sebab kalau saya buka Facebook kan saya ada subscribe beberapa news bah. Jadi saya akan baca news dulu. Ada satu, mungkin kamu tahu juga, ada di Semenanjung yang 2 adik beradik ini kan, dia tertikam dia punya adik. Sedihlah, dia tertikam. Sebenarnya dia bukan tertikam, dia lempar itu pisau, terkena di poin yang tepat. Saya tidak tahu di poin di mana lah. Jadi ada pendarahan yang dalam, jadi budak itu mati. Kakak dia ini umur 18 tahun, adik dia 16 kah. Dia menurut dia punya ibu bapak, mereka ini rapat tapi kenapa boleh terbunuh. Jadi dia rapat, dia punya kes itu kecil saja, mereka berebut tempat duduk di kereta. Jadi berebutlah kan, biasalah adik-beradik ini kalau ramai, saya pun ada mengalaminya juga. Kan kita gaduh-gaduh, sudah gaduh-gaduh, main olok-olok lagi, panas lah yang satu kawan tuh. Jadi biasanya yang mengalah kita tahu siapa kan, mesti yang lebih tua kan. Yang lebih tua akan mengalah. Jadi dorang berebut tempat duduk sampai di rumah. Nah jadi yang kakak mengalah, yang adik menang duduklah dia di situ. Sudah duduk diam-diam lah kan. Tapi dia olok-olok lagi. Jadi itu kepanasan itu tambah tinggi. Jadi mungkin disebabkan itu dia ambil itu pisau, dia lempar kepada adiknya. Bukan juga dengan niat lah, tapi terkena. Nah kalau ada kasih, kalau kakak dia mengasihi dia punya adik dan adik dia mengasihi kakak dia, perkara begini boleh dihindarkan. Dan juga ini mengajar saya lah, membuka mata saya. Sebab saya pun ada 3 orang anak kan, dan biasanya kakak lah yang selalunya kalah. Disuruh untuk mengalah, berikan ruang kepada yang adik. Tapi sebenarnya kita tidak boleh indahkan juga perasaan kakak itu. Dia punya mainan lah, mungkin kita boleh ganti dengan benda lain kan. Bagilah dia itu tempat duduk, nanti saya belanja kau pergi Starbucks, oke? Deal, oke, jalan, settle. Kan begitu, bagus. Dia mesti ada, dia begitu cara dia. Itu yang saya bagi pendapat saya lah, untuk mengelakkan kejadian begitu. Nah yang kedua, murah hati. Dari penceritaan tentang cara jemaat Korintus merayakan perjamuan makan malam mereka di mana mereka berkumpul sebagai jemaat, di sana nampak bahwa mereka
sama sekali tidak murah hati. Ada tertulis di 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga 22, di mana mereka berkumpul untuk makan, tetapi masing-masing mementingkan diri sendiri. Nampak makanan, mungkin tinggal, ini dari golongan saya, peduli dia, jangan bagi dia makan, kita makan dulu. Ada perpecahan sudah di situ. Mereka makan macam mereka tidak ada rumah sendiri. Jadi yang lain kesian lah, tidak ada makanan, lapar lah orang. Padahal ini adalah pertemuan jemaat. Nah di situ tidak ada satu orang pun yang murah hati untuk memberikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan berlaku perpecahan di situ. Sebab ada kecemburuan juga. Ini kita adalah geng-geng yang boleh berbahasa roh. Orang tuh orang biasa, jangan. Mungkin begitu. Ada perpecahan. Tidak ada rasa murah hati di sana. Kasih itu tidak cemburu, karena kasih tidak akan mengingini kepunyaan orang lain. Ketika kita memiliki kasih, maka kita tidak akan sakit hati atas apa yang orang lain ada. Dan apa yang dia ada itu sebetulnya kita raihkan bersama. Nah, biasanya lah manusia kan, tidak tahu, mungkin ini memang manusia lah, bukan gereja lah. Saya cakap secara global, manusia di luar. Kalau ada sesuatu tentang berduka cita, contohnya lah, kalau ada kematian di sana, walaupun kita tidak kenal, tapi kalau dekat dengan kampung kita senang untuk meraihkan keberduka citaan itu kan. Kita datang, kesian, kita mau berduka cita. Senang untuk kita meraihkan, kita berduka cita bersama-sama dengan keluarga tersebut. Tetapi kalau untuk meraihkan sukacita bersama-sama, macam susah. Contohnya si jiran membeli rumah baru. Jiran sebelah pun murah lah, sakit hati dia itu kan. Beli rumah baru, beli kereta baru besar. Ini mesti rasuah ini. Kan manusia memang begitu. Yang sukacita susah mau diraih bersama, tapi duka cita senang untuk meraih bersama-sama untuk berduka cita. Begitulah manusia. Dan disebabkan itulah kasih adalah yang terutama dalam setiap hidup kita. Kasih harus diterapkan dalam setiap perbuatan hidup kita. Nah, kasih juga tidak sombong. Kalau jemaat-jemaat di Korintus memiliki kasih, sudah pastinya mereka tidak akan megah-megahkan diri mereka, tidak sombong-sombong atas karunia yang mereka perolehi dari Tuhan. Dan sama juga dengan sifat-sifat kasih lainnya. Semua sifat-sifat kasih harus kita miliki dalam kehidupan kita. Karena kasih merupakan elemen penting dalam setiap kehidupan orang Kristen. Harus ada. Kita sudah diselamatkan oleh kasih. Kita diselamatkan oleh darah Yesus, oleh kasih Dia. Maka kita juga harus memiliki kasih itu. Allah itu kasih. Kita adalah anak-anak Allah. Macam mana kita boleh kata kita anak-anak Allah kalau kita tidak memiliki kasih itu? Kan Allah itu kasih. Kalau buah jatuh dari pohon, dia tidak akan jauh. Nah, kalau Allah itu kasih, kita juga harus memiliki kasih itu. Mana mungkin kalau kita cakap kita adalah anak Allah tapi kita tidak ada kasih. Dia berlawanan. Oleh karena Allah adalah kasih, kita harus ada juga kasih. Nah, seterusnya kasih adalah yang terutama. Tadi kita sebut karunia-karunia untuk berbahasa roh, untuk bernubuat, dan untuk memiliki pengetahuan. Itu disediakan untuk dunia ini. Disediakan untuk dunia ini. Tapi kasih itu disediakan untuk dunia yang kekal. Selepas mati pun kasih itu tetap ada. Dan untuk selama-lamanya. Kasih itu tidak pernah tamat temponya, tidak ada expire. Biasanya kalau kita beli barang, terutamanya makanan, mesti ada expire date kan? Tapi kasih tidak expire, tidak expire date. Kasih tidak akan pernah luntur atau hilang dalam kehidupan kita. Rasul Paulus membandingkan ketiga-tiga karunia tersebut sebagai barang fana. Yang bahasa roh, bernubuat, memiliki pengetahuan yang kekal, itu barang fana. Semua karunia itu tidak bersifat abadi. Ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, maka semua karunia itu lenyap,
pastinya akan hilang. Bila Yesus turun, tiada sudah itu. Tidak sudah kita boleh bawa pergi atas. Ketika kita diangkat untuk masuk ke kerajaan surga oleh Tuhan, maka karunia-karunia tersebut tidak diperlukan lagi. Kita tidak perlu sudah. Karena kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kita sudah sama-sama dengan Tuhan, tidak perlu sudah karunia itu. Namun kasih tersebut masih berada di antara kita semua yang ada di sana. Karena Tuhan itu sendiri adalah kasih. Kasih tetap ada. Nah, tujuan Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus adalah supaya jemaat-jemaat di Korintus tidak merasa cepat puas dan sombong dengan karunia-karunia yang mereka miliki, yang mana itu adanya adalah sementara saja, melainkan mensyukuri karunia tersebut dan mempraktikkan karunia tersebut dengan kasih sebagai landasannya. Harus ada landasannya. Setiap karunia yang dilakukan itu haruslah berlandaskan dengan kasih. Kalau tiada kasih, tiada gunanya. Alkitab juga menuliskan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ini berarti Alkitab juga mengajarkan kita bahwa kasih itu merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah. Nah, kasih yang paling penting. Tanpa kasih tiada makna apa-apa. Kasih akan timbul di dalam diri kita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ketika kita ingin belajar mengasihi orang lain, maka kita harus ada persekutuan dengan Tuhan, kan? Sebab kita tahu Allah itu kasih, kita harus ada persekutuan dengan Tuhan. Supaya kalau kita ada persekutuan yang bagus dengan Tuhan, ada hubungan yang bagus dengan Tuhan, barulah kita boleh mengasihi orang lain. Nah, kalau tidak, susah. Sebab Allah itu adalah sumber kasih. Dan tanpa kasih, kita tidak dapat menggunakan segala karunia yang sudah Tuhan berikan. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 1, demikian kejarlah kasih itu. Nah, kejarlah kasih itu. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengendaki kita agar kita semua mengejar kasih tersebut. Karena kasih adalah yang paling utama. Nah, seperti yang sudah dinyatakan tadi juga, balik-balik disebut kasih kan. Maksudnya kalau ditekankan itu memang penting lah Pak. Ditekankan penting. Setiap kehidupan Kristen kita harus ada kasih. Rasul Paulus telah mengajarkan kita agar kita tidak boleh melakukan apapun tanpa kita melandasi setiap perbuatan kita tanpa kasih. Karena kasih adalah yang paling utama. Walaupun iman dan pengharapan itu juga bersifat kekal, tetapi keduanya akan diperluas dan disempurnakan. Tetapi kasih tidak dapat berubah, sebab Allah adalah kasih, dan kasih itu adalah sifat Allah sendiri. Nah, oleh sebab itu, kita sudah mengetahui hal-hal kasih ini, kita haruslah memegang unsur yang penting ini. Kita harus pegang dia. Kadang-kadang kalau mau cepat marah, ingat tadi dia bilang kasih itu sabar kan? Sabar. Tidak senang untuk tren kesabaran itu, tapi kalau kita lihat kasih Allah kepada kita, kita akan ingat kasih kita akan share juga kasih itu kepada orang-orang lain. Dan penting untuk mempraktikkan dia ke dalam kehidupan kita. Bukan bilang kasih itu sabar, oh, aku sabar lah ini. Dia bukan on the spot tuh. Kita harus melatih kasih itu. Kita harus ada perhubungan yang baik dengan Tuhan. Supaya kita minta Tuhan ajarkan kita. Sebab sabar itu bukan senang. Nah, saya pun bukan orang yang sabar juga. Ya, dia harus dilatih. Tidak senang. Kita harus mempraktikkan. Nah, biarlah kiranya kasih Allah terus menuntun kehidupan kita agar kita tidak menjadi macam orang-orang di Korintus, ada perpecahan. Kita tidak sombong, ada karunia kita sombong. Kita lihat orang lain yang tidak karunia, kita mengkecil-kecilkan dia. Nah, kita tidak harus ada itu, sebab kasih itu tidak sombong. Dan kalau ada
perjumpaan jemaat ke apakah kita nampak makanan sedikit. Contoh kita ada 6 orang, tapi makanan hanya untuk 5 orang. Harus ada murah hati di situ. Kalau makanan 5 saja ada 6 orang, kita share, tidak susah. Selain daripada itu kita boleh berdayat supaya kita ada kesehatan yang baik juga kan. Nah, bagus. Ada kesehatan yang baik. Kalau umur-umur yang sudah meningkat naik tidak boleh makan banyak. Nah, bagus juga kita bermurah hati. Nah, kalau kita ada kelebihan kita bagi kepada orang lain. Nah, biarlah kiranya kasih Allah terus menuntun kita agar kita menjadi yang lebih baik lagi, supaya kita tidak berpecah-pecah. Nah, kalau dulu Korintus pun boleh berlaku perpecahan, tidak mustahil juga di zaman modern ini boleh berlakunya perpecahan. Sebab itu dalam segala sesuatu kita kena ingat, kasih adalah yang paling penting berbanding dengan karunia-karunia yang lainnya. Jadi harapan kita adalah supaya kita jangan lupa dan kita akan terus mentaati firman Tuhan untuk sentiasa kita terapkan kasih di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mungkin dalam kehidupan kami ada kalanya tanpa kami sedari kami sudah terlepas untuk mengasihi saudara-saudari kami. Tapi biarlah Tuhan pada hari ini lewat dengan sharing daripada firman Tuhan tentang kasih, kami akan diingatkan sekali lagi untuk mengasihi orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kami demi kasih-Nya untuk setiap orang. Dan juga disebut siapa yang percaya kepada Tuhan adalah anak-anak Allah. Oleh karena Allah adalah kasih, maka kami juga harus mempunyai kasih tersebut. Supaya biarlah dengan kasih yang tidak meminta pembalasan itu, umat-umat Tuhan akan diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin.